nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, Perang Aceh tahun 1873 sampai 1914 Masehi merupakan hasil provokasi pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya adalah menyempurnakan kekuasaan penjajahannya atas seluruh pulau Sumatera dan sekitarnya. Invasi terhadap Kesultanan Aceh dilakukan setelah rubuhnya kerajaan negara Gereja Vatikan pada tahun 1870 Masehi. Tambahan lagi, dengan terbukanya Urusan Suez 1869 Masehi, jalan laut niaga antara Nusantara, Indonesia, dan Timur Tengah semakin dekat. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kemajuan Kesultanan Turki dan kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia. Muncullah masalah bagaimana cara melumpuhkan gerbang niaga Islam Serambi Mekah yang menghubungkan negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa. Sebelum terusan Suez beralih ke tangan Inggris, sebenarnya kerajaan Protestan Anglikan Inggris telah berhasil membuka pelabuhan Cina di barat. Hal ini terjadi setelah Perang Candu 1842 Masehi dan diikuti keberhasilan Inggris menumpas pemberontakan Taiping pada tahun 1860 Masehi. Hanya dengan menguasai Hong Kong, kerajaan Protestan Inggris berhasil menguasai aktivitas politik dan jalan laut niaga Cina. Amerika Serikat menandinginya dengan membuka Jepang pada tahun 1854 Masehi dan merebut Cina dari kerajaan Katolik Spanyol tahun 1898 Masehi. Hal ini dilakukan sebagai stepping stone, batu loncatan ke Cina. Sebelumnya, kerajaan Protestan Anglikan Inggris berhasil pula mengakhiri penjajahan kerajaan Katolik Prancis atas India dalam Perang Laut 7 tahun 1756 sampai 1763. Langkah selanjutnya berhasil menghapuskan Kesultanan Mongol di India tahun 1858 Masehi dan kerajaan Sikh 1858 Masehi yang diikuti dengan pembubaran East Indian Company pada tahun 1858 Masehi. Kemudian dengan bantuan orang-orang Cina merubuhkan kekuasaan politik Islam di Sarawak. Dengan demikian, kerajaan Protestan Anglikan Inggris berhasil memegang hegemoni penjajahan Barat di India, Cina, dan Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, langkah-langkah kerajaan Protestan Anglikan Inggris tersebut ditiru oleh kerajaan Protestan Belanda yang berusaha pula menguasai Kesultanan Aceh dengan pelabuhannya yang menghadap ke Samudra Hindia dan Selat Malaka. Dengan kata lain, Kesultanan Aceh memiliki posisi geografi sebagai gerbang jalan niaga laut yang menghubungkan Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina. Apalagi setelah Sultan Ali Alauddin Mansur Shah tahun 1254 sampai 1289 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1838 sampai 1870 Masehi mengadakan kontak niaga dengan kerajaan Katolik Prancis di bawah Napoleon III pada tahun 1852 Masehi. Hal ini diikuti dengan meningkatkan hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki pada tahun 1869 Masehi. Dilanjutkan dengan upaya peningkatan hubungan diplomatik pada masa Sultan Mahmud Shah, yaitu tahun 1870
sampai 1874 Masehi antara Kesultanan Aceh dengan Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Republik Prancis di bawah Presiden Thiers. Dan saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, fakta sejarah tersebut menggambarkan betapa luasnya wawasan diplomatik Kesultanan Aceh pada abad ke-19 Masehi. Dalam menghadapi ancaman kerajaan Protestan Belanda, Kesultanan Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Katolik Napoleon III, Republik Prancis, kemudian dengan Amerika Serikat dan Inggris sebagai imperialis Barat yang masih mencari tanah jajahan yang bersaing dengan Kerajaan Protestan Belanda. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, dalam penulisan sejarah umumnya disebutkan bahwa Kesultanan Aceh hanya berhubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki. Akibatnya generasi sekarang hanya memiliki pengertian hubungan diplomatik internasional terjadi pada abad ke-20 Masehi. Para sultan dibayangkan hanya sebagai penguasa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara barat lainnya. Bahwa kondisi hubungan diplomatik Kesultanan Aceh yang semakin meluas tersebut, terjadi pula perjanjian politik antara Kerajaan Protestan Belanda dan Kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Mereka mengadakan tukar-menukar wilayah jajahan. Pantai emas di Afrika dilepaskan oleh Kerajaan Protestan Belanda kepada Kerajaan Protestan Anglikan Inggris dalam Perjanjian November 1871 Masehi. Kemudian Kerajaan Protestan Belanda diberikan kebebasan untuk melancarkan operasi militernya menggempur Kesultanan Aceh. Tukar-menukar wilayah jajahan tersebut bukan untuk pertama kali dilakukan. Dengan kata lain, Kerajaan Protestan Belanda untuk melancarkan invasi serdadunya ke Aceh menempuh kerjasama pertahanan dengan saling menukar tanah jajahan. Dan saudara sekalian, secara bertahap bertolak dari keuntungan dari tanah paksa selama 92 tahun, yaitu dari tahun 1245 sampai 1337 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1830 sampai 1919 Masehi, dipergunakan untuk menaklukkan dari beberapa kesultanan dari Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara.